Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan obat dewasa yang dibimbing oleh Bapak Nurse Andi Kusuma Wijaya, Skep Mkep. Di sini saya menjelaskan materi saya sendiri, yaitu bersama teman saya, yaitu Anissa Nabila Putri. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 yang anggota kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri, lalu yang kedua Anissa, Melni, Ririn, Ice, Priski, Okri, Andika, Helma, Kurlian, Risa, Iwan, Kodaria, Yoga, Nia, Elza, Vivi, dan Okti. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu definisi obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Adapun bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagian bahan baku farmasi. Nah, rumus menghitung obat itu yang pertama kita menggunakan metode rumus dasar yang yaitu D per H kali V sama dengan A. Dengan keterangan D adalah dosis yang diinginkan atau dosis yang diperintahkan oleh dokter. Lalu H yaitu dosis yang di tangan, dosis yang ada di obat atau di label tempat obat. Lalu V itu adalah bentuk obat. Lalu yang A itu adalah hasil hitungan yang akan diberikan pada pasien. Ini contoh soalnya. Dengan perintah ampicillin 0,5 gram per oral 2 kali sehari. Obat yang tersedia ampicillin 250 mg per kapsul. Nah, jadi ampicillin 0,5 gram ini merupakan D-nya atau perintah dari dokter. Lalu ampicillin ini adalah sediaan obatnya, yaitu H. Maaf di sini N. Lalu untuk V, ampicillin itu jumlah sediaannya itu adanya satu kapsul ya. Nah, jadi yang langkah yang pertama kita konversikan gram itu menjadi miligram. Jadi mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi 0,5 gram itu dijadikan miligram dulu menjadi 500 mg. Jadi dengan catatan 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Nah, setelah dikonversikan 0,5 itu menjadi 500 mg. Lalu langkah yang kedua yaitu memasukkan ke rumusnya. Berarti 500 dibagi dengan 250 sediaan dikali 1 kapsul. Nah, hasilnya yaitu 2. Jadi pasien menerima 2 kapsul. Selanjutnya metode rasio dan proporsi. Jadi metode ini yang diketahui sama dengan yang diinginkan. Jadi yang diketahuinya ini ya rumusnya hampir mirip sama yang tadi. Jadi H berbanding V sama dengan D berbanding X. Keterangannya sama. Jadi contoh soalnya ampicillin 4 kali 100 mg tersedia ampicillin 250 mg per 5 ml. Nah, yang pertama itu H-nya kita masukkan, berarti ini ya. Obat sediaannya itu 250. Lalu
kita masukkan perintah dokternya yaitu 100 mg di D sini. Lalu V-nya kita ambil 5 mili. Lalu selanjutnya dikonversikan 250 mg. Jadi dia itu rumusnya tuh X-nya ini dipindahkan ke sini. Di sini ya. Jadi 250 kali X. Lalu yang selanjutnya itu 100 dibagi 5. Dikali 5. Jadi dia itu dikali silang. Dan hasilnya lalu 500 dibagi 250 sama dengan 2 ya. Lalu selanjutnya itu metode berat badan. Nah, metode berat badan dalam penghitungan ini memberikan hasil yang individual dalam dosis obat dan terdiri dari 3 angka. Yang pertama itu dikonversikan, yaitu dari 1 kg sama dengan 2,2 lb. Lalu yang kedua, tentukan dosis obat per BB dengan mengalihkan dosis obat kali berat badan sama dengan dosis kalori per hari. Kita langsung ke rumus contoh soal aja, yaitu perintah fluorouracil 12 mg per kilogram per hari intravena tidak melebihi 800 mg per hari. Berat badan pasien 132 lb. Yang jawab yang pertama itu dikonversikan antara pound menjadi kilogram. Jadi 1 kilogram itu kan sama dengan 2,2 pound. Berarti 132 itu dibagi dengan 2,2 yaitu 60 kg. Jadi berat badan pasien itu 60 kg. Nah, lalu rumus yang kedua yaitu mg dikali kilogram. Jadi ini dosis yang diinginkan tadi dikalikan dengan berat badan pasien. Harus dalam ini ya, dalam satuan mg. Jadi 12 dikali 60 yaitu 720 mg. Jadi hasilnya fluorouracil yang diberikan yaitu 700 mg. Lalu selanjutnya untuk rumus menghitung dosis oral akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Nabila Putri. Baiklah, saya Anissa Nabila Putri akan melanjutkan penjelasan dari Rahma Anggita. Kita masuk ke rumus menghitung obat yang keempat, yaitu menghitung dosis oral. Dimulai yang pertama yaitu perhitungan dosis obat tablet, kapsul, dan cair. Rumusnya sama yang kedua tadi, yaitu rumus dasar dan metode rasio atau proporsi tadi. Rumus untuk yang rumus dasar yaitu dosis per H, ini typo bukan N ya, tapi H, dikali dengan V sama dengan A, atau menggunakan rumus proporsi atau rasio tadi, H sebanding dengan V sama dengan D sebanding dengan X. Kita masuk ke contoh soalnya. Perintah pasien mendapatkan terapi ampicillin 0,5 gram yang tersedia 250 mg per 5 ml. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu konversi gram menjadi miligram. Untuk ini dari 0,5 tadi, terapi yang kita dapatkan dari perintah tadi, kita bentuk menjadi miligram sehingga didapatkan hasil 500 mg. Setengah dari gram itu berarti 500 mg. Yang kedua langkahnya yaitu masukkan rumus tadi. Kita bisa pilih menggunakan rumus dasar ataupun rumus metode proporsi atau rasio tadi. Untuk yang rumus dasar, kita tinggal masukkan angka yang tadi yang sudah kita konversikan, yaitu yang perintahnya tadi 0,5 sudah diubah menjadi miligram. Kita masukkan jadi 500
diperkan dengan H-nya. H itu adalah dosis yang tertera pada label. Jadi yang tertera pada label 200 mg. Kita masukkan 250 mg. Kemudian dikali dengan V-nya ini. V-nya 5, yaitu bentuk obat yang akan diberikan dalam cairan berarti kalau mililiter. Sehingga didapatkan hasil 2500 per 250 didapatkan hasil 10 ml. Kemudian atau kita bisa menggunakan metode proporsi atau rasio tadi. Jadi H sebanding dengan V, kita masukkan H-nya tadi atau dosis obat yang tertera pada label obat 250, kemudian sebanding dengan 5 ml V ini tadi dalam bentuk cairan berarti sama dengan D-nya. D-nya itu dosis obat yang diberikan atau dari resep yang diberikan oleh dokter. Kemudian disebandingkan dengan X atau jumlah yang akan kita berikan kepada pasien dalam mililiter. Didapatkanlah 250 X sama dengan 2500. Jadi X-nya, cara mendapatkan X ini yaitu 2500 ini dibagi dengan 250, didapatkanlah hasil 10 ml. Kemudian yang kedua, masih dosis oral tadi, yaitu menghitung presentasi larutan jika pasien tidak dapat makan atau minum melalui mulut, maka kita memberikan makanan kepada pasien melalui NGT atau nasogastrotube. Makanan yang diberikan melalui NGT ini biasanya berbentuk cairan dan biasanya diencerkan dengan cairan tertentu untuk menghindari terjadinya diare. Jadi jika diminta untuk memberikan larutan dengan presentase tertentu, maka perawat harus menghitung jumlah larutan dan air yang diberikan. Kita masuk ke contoh soalnya. Seorang pasien mendapat Ensure 250 ml dari larutan 30% 4 kali sehari. Hitung berapa banyak Ensure dan air yang diperlukan untuk membuat 250 ml dari larutan 30%. Jadi sebagai catatannya, larutan 30% berarti 30 dalam 100 bagian. Jadi nanti 30 per 100 dihitung dalam rumusnya nanti. Kita bisa menggunakan dua rumus yang tadi, rumus dasar dan rumus proporsi atau rasio. Kita masukkan rumus D per H dikali V sama dengan A. Jadi dimasukkan yang larutan 30% tadi, ini merupakan yang D-nya. 30 per 100 ini D atau dosis yang diperintahkan oleh dokter. Kemudian dikali dengan 250 mili atau dalam bentuk cairan yang berarti obatnya dalam bentuk cairan sama dengan 7.500 per 100. Dari mana kita mendapat 7.500 per 100 ini? Yaitu 30 dikali 250 didapatkan hasil 7.500. Kemudian dibagi 100 tadi, 100 ini kan 30% tadi berarti 30 per 100. Jadi 100 ini didapatkan dari yang itu tadi, sehingga dapatlah 7.500 per 100 didapatkan 75 ml. Untuk kita bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu metode proporsi atau rasio tadi. Kita masukkan rumus H, yaitu dosis yang tertera pada label per V atau bentuk obat yang tersedia dalam bentuk cairan yang di sini. Kemudian berbanding dengan D, yaitu dosis obat yang diperintahkan, yaitu sebanyak 30% tadi. Kemudian sebanding dengan X, yaitu jumlah obat yang akan diberikan kepada pasien nantinya. Kita masukkan angkanya, hanya tadi 100, yaitu dimana didapatkan 100 tadi yaitu 30 dalam 100 bagian. Jadi hanya dimasukkan 100, kemudian kemudian 250 tadi dikalikan silang jadi 100, didapatkan 100x sama dengan 7.500 ini, yaitu perkalian silang antara 100
perkalian silang antara 100 ini dengan X yang di sampingnya ini. Didapatkanlah 100X sama dengan 7.500. 7.500-nya didapatkan dari 250 dikali 30. Jadi, untuk memperoleh hasil X yang ini, 7.500 per 100 didapatkanlah 75 ml ensure yang dibutuhkan. Jadi, berapa banyak air yang ditambahkan? Jumlah total dikurang jumlah makanan melalui NGT sama dengan jumlah air atau larutannya. Berarti tadi jumlah totalnya 250 ml, kemudian dikurang 75 ml yang kita dapatkan dari menghitung X tadi, didapatkanlah 175 ml, sehingga jawabannya 75 ml ensure dan 175 ml air. Kemudian menghitung dosis obat injeksi. Jika obat-obatan tidak bisa diminum melalui mulut karena ketidakmampuan untuk menelan atau menurunkan kesadaran, pengurangan aktivitas obat akibat pengaruh asam lambung dan lain-lain, maka pemberian obat parenteral dapat dipilih. Obat yang digunakan dapat berasal dari bentuk yang telah tersedia, bentuk cair yang telah tersedia, dan bubuk yang direkonstitusi dalam vial dan ampul serta cartridge yang telah terisi. Yang pertama yaitu penghitungan injeksi subkutan. Contoh soal langsung ya. Contoh soalnya perintah heparin 250 SC subkutan berarti. Tersedia heparin 1000 U per mililiter dalam vial. Ini menggunakan rumus dasar dan metode proporsi atau rasio. Kita masukkan D-nya yaitu yang diperintahkan atau dari resep dokter 250 dibagi 1000. 1000 tadi H ini kan merupakan dosis obat yang tertera pada label obat tersebut. Dikali 1 ml, V-nya ini berarti dalam bentuk cairan. Obat tersebut dalam bentuk cairan 1 ml. Sehingga didapatkan hasil ini 250 per 100. Kita coret nolnya 1, dapat 25 per 100. Dikali 1, enggak ngaruh, tetap 25 per 100, didapatkan hasil 0,25 ml. Atau rumus yang kedua, metode proporsi atau rasio, masukkan hanya 10.000 dibagi dengan 1 mili sama dengan 25.000 dibagi dengan X tadi dalam bentuk mililiter. Jadi ini didapatkan 25 per 100 sama yang tadi, jadi 25.000 per 10.000 dicoret nolnya ini berarti dibagi, sehingga didapatkan hasil 25 per 100. Didapatkanlah hasil 0,25 ml. Yang selanjutnya yaitu injeksi insulin. Insulin diresepkan dan diukur dalam unit. Kini kebanyakan insulin diproduksi dan konsentrasi 100 U per mililiter. Insulin diberikan dengan spuit insulin dan yang dikalibrasi sesuai dengan 100 U insulin. Konsentrasi insulin juga tersedia dalam 40 U dan 500 U, tapi jarang ditemukan. Perhitungan yang selanjutnya yaitu perhitungan dosis injeksi intramuskuler. Otot mempunyai lebih banyak pembuluh darah daripada jaringan lemak, sehingga obat-obatan yang diberikan secara intramuskuler lebih cepat diabsorpsi dan daripada injeksi subkutan atau SC tadi. Volume larutan obat untuk injeksi IM adalah 0,5 sampai 3 ml. Volume larutan yang lebih banyak dari 3 ml menyebabkan perpindahan jaringan otot yang lebih banyak dan kemungkinan terjadinya kerusakan jaringan. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu seorang pasien mendapat terapi oksasilin. Instruksi pada label obat terbaca tambahkan 5,7 ml air steril. Bubuk obat setara dengan 0,3 ml, setiap 1,5 ml sama dengan 250 mg
larutan obat setara dengan 6 ml. Selesaikan soal dengan menggunakan 200 mg sama dengan 1,5 ml atau 1000 mg. 1000 mg ini sama dengan 1 gram, yang sama juga dengan 6 ml. Kita menjawabnya yaitu menggunakan dua metode juga, yaitu metode rumus dasar dan metode proporsi atau rasio. Jadi D per H, ini H ya bukan N, typo dari tadi, dikali dengan V sama dengan A. Kita masukkan tadi D-nya, dosis yang diberikan oleh dokter di resepnya itu 500, kemudian per 250, H-nya yaitu dosis obat yang tersedia di label obat, kemudian dikali dengan 1,5 yang ini, didapatkanlah hasil 500 dikali 1,5 hasilnya 750 per 250 sehingga didapatkan 3 ml. Kemudian menggunakan rumus yang kedua, metode proporsi atau rasio, H sebanding dengan V sama dengan D sebanding dengan X. Kita masukkan 1000 mg ini di H atau dosis obat yang tertera pada label, kemudian V ya ini bentuk obat, berarti 6 ml, berarti ini dalam bentuk cairan, sama dengan 500 mg, ini dosis yang diperintahkan atau yang diresepkan oleh dokter, sebanyak 500 mg, kemudian dikali X dalam bentuk ml, ini X ini adalah hasil akhir nanti yang akan diberikan kepada pasien. Dari hasil ini didapatkanlah, ini bisa dikalikan silang ya, 6 ini bisa dikali ke 500 menjadi 6 dikali 500 jadi 3000 mg, jadi 3000, kemudian 1000 ini dikali ke X jadinya 1000X. Nanti hasilnya, nanti bisa kita mencari X-nya setelah dikali. Jadi 3000 hasil yang tadi ini, 6 dikali 500 hasilnya 3000, kemudian kita perkan. Untuk mencari X-nya kita perkan yang 3000 tadi, perkan dengan hasil 1000 ini, 1000X. Didapatkanlah 3 ml ini. Jadi jumlah oksasilin atau prostaplin ini 500 mg sama dengan 3 ml. Jadi mililiter ini sudah dalam bentuk cairan. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai perhitungan obat dewasa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.